Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia-Nya yang begitu besar untuk kita sekalian dengan dikumpulkannya kita di tempat yang sudah pasti penuh barokahnya. Ya, ini masjid soalnya, nggak pakai insya Allah lagi. Jadi udah pasti penuh barokah. Semoga dengan karunia ini Allah Subhanahu wa taala pun memanjangkan umur kita sekalian, umur para tuan-tuan guru kita, dan Allah limpahkan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan kelak Allah bangkitkan kita di yaumil mahsyar di bawah naungan benderanya kancinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan sesi kajian takrif. Salah pakai session. Session kemarin putus-putus mulu ya, kemana-mana soalnya. Tapi alhamdulillah banyak berarti. Ini paling lama nih, bab pertama nih. Kan yang ngajar kita takbirul qaul di sini doang nih. Ya. Paling lama, masya Allah. Banyak bunga-bunganya. Bunga-bunga pembahasannya itu banyak. Benar, Ustaz Hanani. Mudah-mudahan itu jadi petanda barokahnya juga banyak. Nikmatnya banyak juga, rahmatnya banyak juga, ampunannya dari Allah pun banyak juga. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kembali hadis pertama yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, duduk kamu di majelis ilmu, duduknya kamu di majelis ilmu, duduk aja, nggak megang pulpen, nggak nulis lagi ilmu yang ente denger, kata Rasulullah. Itu lebih baik daripada kamu memerdekakan duduk sesaat loh ini. Lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak, 1000 hamba sahaya. Dan kedua, mata kamu yang kamu gunakan untuk memandang ke wajahnya guru kamu, ke wajahnya orang yang berilmu, itu lebih afdal, lebih baik daripada kamu sedekahkan 1000 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Itu sudah saya jelasin. Satu pandangan itu satu kedipan, terhitung satu pandangan. Dan salamnya kamu kepada guru kamu, salamnya kamu kepada orang yang berilmu, itu lebih baik daripada kamu ibadah 1000 tahun. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin, kawan aja.
Kalau kita ingin merenungkan dari hadis ini, kita akan mendapati sebuah hal yang sangat teramat agung, yang nggak bisa didapatkan kecuali hanya di dalam majelis ini, hanya di dalam majelis. Satu amalan mencakup beberapa fadilah. Satu amalan bisa mencakup beberapa fadilah. Duduk toh di majelis ilmu, kata Nabi, duduk aja di majelis ilmu, duduk aja. Jadi pendengar, nggak megang pulpen, nggak nyentuh kolam, kata Nabi, nggak nyentuh tuh yang namanya alat tulis. Gak nyentuh yang namanya alat tulis, borong nyatet lagi. Kata Nabi, hal itu lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. 1000 budak ya kawan. Kita merdekain 1 budak aja nggak pernah. Borong-borong pernah. Zaman perbudakan aja itu udah nggak zaman. Kalau di zaman dulu, nggak ada ceritanya ART itu nggak ada, asisten rumah tangga itu nggak ada. Ente punya duit, ente sewa orang, ente bayar orang buat bantu istri ente di rumah, apa pernah jadi pembantu di rumah ente? Nggak ada dulu kayak gitu. Dulu kalau ente butuh orang yang bisa membantu di rumah ente, sistemnya beli. Sistemnya beli budak. Harga budak itu lebih mahal. Kenapa sih? Anda dari tadi lagi nyari data. Satu budak itu harganya itu mahal sekali. Mungkin kalau dikiaskan ke zaman sekarang, ditaksir ke zaman sekarang, satu budak mungkin harganya bisa seharga BMW atau Mercy. Makanya salah satu amalan yang paling hebat, keafdalannya memerdekakan budak. Karena ini menandakan keikhlasan, tingkat ilmu ikhlasnya seseorang itu di hadapan Allah. Itu punya BMW, ente bebasin aja buat orangnya, siapa aja yang mau, sama aja kayak gitu. Dulu budak itu termasuk ke dalam bagian harta yang berharga itu. Memiliki harga, masya Allah. Apalagi budak-budaknya masih muda. Apalagi yang masih muda. Jadi nggak usah kita taksir tuh pahalanya memerdekakan budak, nggak usah. Udah pasti hebat untuk pahala, karena Nabi mengisyaratkan kepada hal tersebut. Makanya salah satu kehebatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, waktu beliau itu berani membayar tuntutannya Abu Jahal.
Kaget-kagetnya Sayyidina Bilal bin Rabah waktu beliau sudah berada di dalam genggaman Sayyidina Abu Bakar, ternyata apa Sayyidina Abu Bakar membebaskan. Anta hurrun, kata Sayyidina Abu Bakar. Ente saat ini merdeka. Anta wa ana sahabat, kata beliau. Kamu dengan saya ini bersahabat. Wa anta ma'ana, katakan Sayyidina Abu Bakar, ikhwan. Ente sama ana sekarang ini saudara. Dimerdekakan. Dan banyak di zaman itu banyak budak yang dibebaskan sama Sayyidina Abu Bakar, sampai dikisahkan, diriwayatkan hampir habis sudah kata Sayyidina Abu Bakar buat bebasan budak-budaknya orang kafir Quraisy yang telah memeluk Islam. Dan subhanallahnya kata Nabi, ini amalan hebat, amalan hebat. Bebasin budak ini bukan amalan ece-ece, ini amalan hebat. Nanti beli rumah di Pondok Indah, nanti sedekahin buat orang, itu hebat banget. Kata Nabi, nanti duduk di majelis taklim, gak usah pegang pulpen, gak usah nyatet, sesaat lagi duduknya, kata Nabi. Sesaat lagi duduk, itu lebih afdal, lebih baik, kata Nabi, daripada itu sedekahin 1000 budak. Lebih bagus daripada kamu sedekahin 1000 budak. Masya Allah. Ente punya BMW 1000 biji, ente kasih orang, ente sedekahin ke orang, letok. Jangan BMW punya bajai juga ngasih orang. Ini kalau diibaratkan punya 1000 BMW ini orang disedekahin, kurang zina, kurang aja banget. Ente coba hitung-hitung sedekah ente, nggak ada apa-apanya sedekahnya orang sama sedekahnya sahabat sama sedekahnya salafun saleh. Kita sedekah mau ngasih 5 ribu mungkin dulu belum 100.000 tuh, 100.000 biasanya habis baca Yasin dari ngasih sedekah 100.000. Ya Yasinan dulu baru berani tuh ngasih duit sedekah 100.000. Makanya Imam Yusuf Al-Qaradawi beliau pernah bilang, bagus di agama kita zakat diwajibkan, kalau kagak kelihatan banget semua orang gitu. Kata saya Yusuf Al-Qaradawi, bagus zakatnya ada, zakat fitrahnya ada. Coba kalau ada zakat fitrah, kelihatan orang gitu. Sifat binatang itu tampak jelas banget. Hobinya takar, martabat. Di dalam diri kita ada sifat hewaninya, ada sifat baharinya, ada sifat syawalinya pun ada dalam diri kita. Jangan salah. Sama dunia nggak habis hausnya. Sifat-sifat kayak gitu. Dengan kekuasaan hausnya seperti orang yang terlampau dahaga. Kita mau hitung apa lagi? Infak kita mau hitung ini. Ente duduk sesaat di majelis ilmu dapat kebaikan dari Allah Ta'ala melebihi kebaikan ente membebaskan 1000 budak. Melebihi itu. Gak sampai di situ. Itu baru kalau duduk sesaat nggak pegang pulpen, nggak nyatet. Bagaimana kalau duduknya bersaat-saat pegang pulpen terus nyatet? Lain lagi itu cerita. Dan nggak sampai di situ, karena yang duduk di majelis taklim, yang akhir masuk ke majelis taklim bukan cuma pantat kita, tapi seluruh anggota tubuh kita yang duduk di majelis ilmu. Dan ada
buat salam, buat jabat tangan sama ulama, terus kita cium tangan sama dia. Lidah kita yang kita pakai buat utarain salam ke ulama, ke guru, ke orang alim. Oh itu lebih bagus daripada ente ibadah 1000 tahun ibadah sunnah. Kenapa? Alasannya itu kenapa? Pertanyaannya itu kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena di saat kita sudah mulai banyak menyimpan ilmu, sudah banyak menyimpan hasanah-hasanahnya ilmu. Akhirnya kita tasyabbuh, kita masuk ke dalam golongan yang diserupakan sama Nabi. Baqirun bahidun mutawarriqun. Satu orang yang paham agama, yang warok. Satu orang yang paham agama, paham agama, warok lagi. Ya. Itu lebih sulit kata Nabi untuk digoda syaitan daripada si syaitan mesti ngegoda 1000 orang bodoh. Kita pengen hidup gak gampang disesatin sama syaitan. Banyakin ilmu. Karena mustahil orang duduk di majelis ilmu pulang gak bawa bakar. Hatta sedikit dibawa pasti. Dibacain 10 hadis, satu pasti ada yang ingat. Hadisnya dia gak ingat, pemahamannya dari gurunya dia ingat pasti. Itu pasti. Sekali datang. Makanya kata Sayyidul Walid Habib Rahman Shihab Binturi, ente kalau mau jadi orang alim gampang. Gampang kalau mau jadi orang alim. Satu hari. Ya, ente bikin aja pertanyaan. Satu hari, ente bikin pertanyaan. Ente tanyakan ke ulama. Satu hari masalah dua aja. Satu hari cukup satu masalah aja. Satu problematika ilmu. Misalnya sholat, apa yang ente mau tanya? Soal wudunya, soal ininya, soal itunya, banyak kan? Satu hari ini, andai kan ente satu hari jadi pemikir ilmu, ente gak usah banyak-banyak, ente pecahin satu aja problematika ilmu. Satu. Setahun ada berapa hari? 360. Berarti setahun dia udah punya 360 masalah ilmu, kata saya berbalik. Setahun dia tahu, dia paham 360 masalah ilmu. Lah kalau andaikan hidupnya dia misalkan dia dikasih kesempatan sama hidup 7 tahun aja. Hidupnya 7 tahun nih. Setelah dia sadar, setelah dia tobat, ya kan? Tahu nih kita gak baik-baik banget jadi orang, kita brengsek tobat umur 22. Setelah tobat masih dikasih hidup sama Allah 7 tahun. Tapi tiap hari dia punya ihtimam, dia punya kepedulian, dia punya apa namanya? Dia punya apa namanya? Apa bahasa Indonesia ihtimam? Bahasa Indonesia. Bukan.
bilisanin sahul wa qalbin aqul, kata beliau. Dengan lisan yang hobi, yang gemar bertanya, dengan hati yang gemar berpikir, kata beliau. Itu menandakan beliau ini pemikir sejati. Saking banyak yang dipikirkan, berarti semakin banyak yang ditanyakan ke baginda Nabi. Semakin banyak beliau dapatkan jawaban dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin alim beliau, semakin hebat kapasitas keilmuannya beliau. Kalau udah seperti itu, syaitan menggodainya orang satu, susahnya bagaimana? Kata syaitan apa? Mendingan menggodai 1000 orang bodoh dah, gak usah satu nih gampang. Dijelasin di sini oleh Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi. Kenapa? Karena sesungguhnya si syaitan ulama fataha baban 'alan nas, tiap kali si syaitan membukakan pintu-pintu terhadap manusia, pintu-pintu apa? Minal ahwa, pintu-pintu hawa. Setiap kali si syaitan bukain pintu-pintu hawa, dibukain sama syaitan. Tiap kali syaitan bukain pintu hawa di depan hadapan kita, wa zayyana syahwat, dan dihiasi lagi, wa zayyana syahwat, terus dihiasi lagi dengan syahwat, pakai syahwat. Ini pintu dikasih hiasan, kalau kamar pengantin pintunya dikasih kembang-kembangan. Ini pintunya dikasih lagi sama syahwat. Udah pintunya pintu hawa, hiasannya syahwat. Itu pintu di mana tuh pintu? Letaknya tuh pintu di mana? Dijelasin sama Imam Muhammad Nawawi. Fikih. Di dalam hatinya mereka, di dalam hati kita ini banyak pintu. Makanya kalau saya nggak salah ingat, Imam Abu Yazid Al-Bustami itu bilang, gak keluar satu syaitan dari dalam hati kita kecuali 24.000 syaitan dengan di depan kita buat masuk ke situ. Kalau kata Imam As-Suyuti rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau katakan, laula anna syayatin yaqumuna 'ala qulubi bani Adam, dan nadharu ila malakuti samawat. Kalau bukan karena sebab syaitan yang merumunin hati anak cucu Adam alaihissalam, kita semua dikerumunin hati kita sama syaitan. Kalau bukan karena dia sebab-sebabnya, andaikan hati kita enggak digendong sama dia, enggak dibegal sama dia, enggak dikeroyok sama dia, apa kata Imam Suyuti? Karena baru bila malam putih sama mati bakal bisa dia ke kerajaan langit. Kita semua bisa dia ke kerajaan langit. Makanya Syabdul Qadir Jilani pernah dikisahkan di dalam manaqibnya beliau. Terakhir beliau itu melakukan satu mujahada, puasa 40 tahun, tiap hari puasa 40 tahun, tidak berubah puasa kecuali dengan tumbuhan yang ada di sekelilingnya beliau aja. Ditanya sama orang, ya Syabdul Qadir, antum puasa 40 tahun sebabnya apa sih? 10 tahun anak biasa. Terus 30 tahunnya selesai kuliah ada saya dikasih karunia sama Allah, saya bisa ini terawih. Syaitan yang ada yang nongkrong di dalam hati saya masih ada 30 syaitan lagi. Jadi saya gunakan 30 tahun untuk mengusir syaitan yang di hati. Jadi apa yang terjadi? Saya pakai 30 tahun puasa buat mengusir syaitan 30 syaitan yang lagi nongkrong dalam
Mimpi soleh kan, mimpi ketemu orang soleh, mimpi ketemu wali ini baik, bagus banget tuh mimpi. Cuma kadang-kadang yang mimpi orang soleh juga. Kadang-kadang yang mimpi ada yang bukan orang soleh. Nah kalau di saat yang mimpi orang soleh itu adalah orang soleh, orang yang baik, orang ahli ibadah, orang soleh mimpinya ketemu wali, ini bisa kata soleh tahu. Ini baru kabar bahagia, berita gembira buat kita. Tapi kalau ahli maksiat, orang kecil yang mimpi wali, apa yang soleh tahu? Itu teguran. Itu teguran itu. Ada orang lain masuk mimpi Rasulullah, mimpi Rasulullah. Itu teguran dari Rasulullah. Teguran. Lah kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitabnya. Tipuan ini nggak mesti datang dari syaitan, nggak mesti datang dari syaitan. Kadang-kadang ada dari ulama lagi bisa tertipu kita. Tuh orang ini kok bisa kita duduk sama ulama tertipu? Nah, kata Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ente duduk di majelisnya orang alim, ente hadir di majelisnya wali Allah, ente hadir di majelisnya orang soleh. Tapi begitu ente bubar, ente keluar dari majelisnya, satu aja ilmu yang ente dapat ente nggak hafalin. Itu namanya ente ketipu, ente tertipu. Ente tertipu di dalam perkumpulan yang baik. Ente tertipu dengan sosoknya ulama berarti. Makanya kalau Imam Abdul Wahab Asy'arani mengklasifikasikan urusan tingkatan taubat itu dia. Tuh ini jadi mana-mana dia. Salah satu tingkatan taubat yang paling tinggi, taubat daripada kenikmatan yang Allah kasih. Kalau kita kan masih taubat dari maksiat, dari dosanya kan. Kalau tahuan udah naik lagi nih, tahuan udah naik lagi levelnya, dia bakal mentaubati kenikmatan yang Allah bagi buat dia. Dari pemandangan yang bagus dia taubatnya. Ente duduk habis duduk sama ulama, ente ketemu Habib Fulan, ketemu Fulan, orang-orang hebat semua ente ketemu. Ente pulang taubat kan Imam Syarawi. Banyak yang taubat takut itu dia, takut ente tipu. Duduk sama ulama, sifat-sifatnya mereka nggak ada di dalam diri kita. Sifat-sifatnya mereka nggak ulang di dalam diri kita. Mutaba'ahnya mengikuti tapak tilasnya beliau nggak ada juga. Ini namanya orang tertipu nanti. Kata Allah paham? Ingat. Jadi kembali lagi. Ini setiap kali jadi syaitan ini membukakan pintu-pintu hawa yang dihiasi dengan syahwat. Yang pintu itu letaknya ada di dalam hati kita. Dibukain sama syaitan. Mau orang yang fadil kek, mau orang yang enggak fadil kek, mau orang bodoh sama aja. Punya itu pintu dibukain sama syaitan tiap hari. Digodain. Tapi orang yang tahu ilmu kata Syekh Nawawi, mereka itu dapat mengetahui tipuan-tipuan syaitan. Ngerasa, tahu bisa mendeteksi dengan ilmu-ilmu yang dimiliki. Maka